Orang-orang arif itu lebih mengkhawatirkan kelapangan daripada kesempitan. Saya mencoba tema di dalam kitab Hikam ini dengan pendekatan metode tafsir Maudhu'i, dengan mendekati metode tafsir Maudhu'i atau yang terkenal metode tematik, yaitu dengan ayat bil ayat. Dengan tema ini saya mencoba mencoba untuk menggunakan metode ini. Sahabat-sahabat Facebook, mungkin di sekitar kita banyak orang-orang khawatir dalam kesempitan, khawatir kesempitan, apakah besok mau makan atau tidak, bagaimana anak saya selepas saya mati, bagaimana kehidupannya. Inilah kekhawatiran kita dalam keadaan sempit. Tapi orang-orang arif lebih khawatir lagi ketika kelapangan daripada kesempitan. Dalam syair ingin al-bastu takhuzu nafsin minhu khuzuha biwujudil farahi wal qaidu la khudzil khazal li nafsi bihi. Semasa lapang, nafsu bisa memainkan peranannya melalui rasa kegembiraan. Semasa sempit, nafsu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dalam hikmah terdapat penegasan tentang hikmah sebelumnya, bahwa menjaga etika saat lapang amatlah sulit. Orang kalau lapang itu lupa semua, bahkan hak-hak Tuhan itu dia lupakan. Kewajiban-kewajiban kepada haknya Tuhan dia lupakan. Padahal ketika sempit dia menyeru Tuhan, ya Tuhan, kau lapangkan saya, kau lapangkan rezeki saya. Setelah dia lapang, dia lupakan hamba. Maka Allah sering mengingatkan di dalam Al-Quran. Coba buka surah 51 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Saat kita sempit, kita memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan kau berikan kelapangan kepada saya dari materi, saya akan memberikan rezeki gitu. Tapi ketika Allah lapangkan rezeki itu, kita lupa mendapat hak. Maka yang dikhawatir oleh al-arif ketika lapang, karena orang lapang itu dia lupa dengan Tuhan, dia lupa dengan kewajiban. Nah, makanya di sini sebelumnya bahwa menjaga etika saat lapang amat sulit, sebab tak ada yang bisa menjaga etika dalam kondisi itu kecuali segelintir orang. Seakan Ibnu Athaillah berkata, memang demikian adanya, karena hawa nafsu selalu memainkan perannya dalam kondisi kelapangan. Jadi saat orang sempit itu dia selalu minta usahakan, bahkan merayu Tuhan. Ini satu ayat dalam Al-Quran, surat 9 ayat 75. Sampai Allah menggerakkan kemunafikan dalam hatinya. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 atau ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Berikrar kepada Allah, baik dalam hati maupun dalam sembahyang dia. Terus, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, kelapangan, dia sempit, ya, sebagian kelapangan. Terus, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Inilah mintaan kita, baik dalam sholat kita, dalam sholat duha kita. Itu dalam kesempitan kita minta dengan Tuhan, ya Allah, andai kau berikan kelapangan rezeki, saya akan membenarkan. Lanjut apa perkataannya? Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu. Lihat artinya kikir. Ketika Allah memenuhi haknya, ya kan? Etika kita ketika kita lapang, diberikan lapang rezeki, baik materi, ya kan? Wah, lupa kita, kikir asli, pelit kita.
Bahkan haknya ada dikeluarkan sama sekali. Atau kita lapang waktu saat sempit, waktu sibuk, terus kita berdoa, ya Allah, berikanlah pekerjaan yang membuat lapang waktu saya. Ketika Allah berikan lapang waktu untuk berbuat, untuk beribadah kepada Allah, ubudiyah, ternyata setelah Allah beri lapangan, dia lupa ubudiyahnya sama sekali. Atau dia dilapangkan oleh Allah, karena kelapangan ini kan ada, bukan pemberian Allah, karena hak saya kok, karena kan saya mengatur sistem, mengatur waktu. Manusia ini. Terus ternyata apa? Dan berpaling. Berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Jadi kemunafikan, Allah yang memberi kemunafikan, karena dia membuat kemunafikan itu sendiri. Sahabat-sahabat Facebook, makanya orang-orang arif ini lebih mengkhawatirkan ketika lapang daripada kesempitan. Ya, kita minta lapang, dilapangkan oleh Allah rezeki kita. Kita minta lapangan waktu untuk lebih banyak mengabdi kepada Allah. Ternyata ketika Allah beri lapangkan waktu, ternyata kita ketika dilapangkan waktu kita lebih sibukkan untuk berkumpul dengan kawan-kawan, berkumpul dengan keluarga. Tidak ada satu pun pengabdian. Ketika kita dilapangkan rezeki, kita lupa. Hanya Tuhan kita lalaikan. Maka Ibnu Athaillah mengatakan tadi, demikian adanya karena hawa nafsu selalu memainkan perannya dalam kondisi lapang. Ya. Seperti itu. Itu yang pada dasar manusia. Ketika dia lapang lupa, maka dia mengatakan hakku. Ini sifat dasar manusia. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Jadi ketika lapang dia kikir, dia lupa kufur. Maka manusia ini kufur nikmat ketika dilapangkan. Ketika kelapangan, maka hawa nafsu itu menjadilah. Maka biasanya saat lapang hawa nafsu menjadi lalai, melupakan kewajiban, mengaku-ngaku memiliki ilmu, pemahaman, akhwal batin, dan rahasianya selalu berbicara tentang kemampuan khusus, menikmati hal yang luar biasa, menyinggung masalah keramah, dan bersuara tentang makom masing-masing. Semua itu tentu bertentangan dengan prinsip ubudiyah. Sebaiknya di dalam kesempitan nafsu tidak merasa beruntung dan memiliki peran apa-apa. Nafsu tidak akan sombong dengan menampakkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dengan begitu kesempitan lebih aman dan lebih membentuk kemampuan untuk menunaikan etika ubudiyah. Oleh karena itu orang-orang arif lebih mengutamakan kesempitan daripada kelapangan. Jadi kalau kita khawatir, kita lebih etika ubudiyah sambil nangis-nangis dengan Tuhan. Ya Allah, gitu. Kenapa hidup saya seperti ini? Ya Allah, punya ubudiyah. Dan ketika Allah lapangkan gitu ya, etika ubudiyahnya hilang, merasa lebih baik, merasa berilmu. Ini manusia. Makanya orang arif lebih khawatir ketika dia lapang. Ya. Coba kita lihat di ayat yang lain, surat 41 ayat 49 ayat 50 sampai 51. Ini manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan. Ini ketika dia kesempitan dari apapun, dia tak jemu-jemu berubudiyah sambil netes air mata. Berpikir, biasanya sholat 5 menit karena 5 menit gitu kan. Nah, habis main keluar gitu. Setelah dia kesempitan, maka dia lebih usuk di masjid. Ya Allah, kita menangis. Beri kami rezeki, ya Allah. Lapangkan rezeki kami, ya Allah. Kalau dilapangkan kami lebih lagi. Ini manusia, tak jemu-jemu memohon kepada Allah. Makanya etika kesempit itu menjadi ubudiyah. Orang yang kesempitan, ubudiyahnya lebih etikanya lebih luar biasa dan suka air mata karena memohon kepada Tuhan. Terus ini Pak Belajar.
Dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus Nah, harapan. kalau etika kemudiannya ketika kesempitan masalah dalam hidupnya, kesempitan, ya kan? Akhirnya lama-lama putus asa, mau bunuh diri lah, Tuhan gak sayang lah seperti itu. Ya kan? Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami, Kelapangan, kesempatan, lapangan, terus sesudah dia ditimpa kesusahan, sudah kesusahan, kesempitan, kalau buka lapangan, terus pastilah dia berkata, pasti dia berkata, ini adalah hakku. oh ini kepintaranku, ini kehebatanku, ini makomku coy, ya, ini keilmuanku, ini usahaku. Tapi ketika dalam kesempitan, dia mengeluh-ngeluh dengan Tuhan, memohon-mohon dengan Tuhan, yang biasanya sholat 5 menit ditambah 1 jam, ngepul di dalam masjid, di kamar berjam-jam dengan tetesan air mata gitu. Padahal air mata pendusta, pembohong dengan Tuhan. Ya, tapi ketika dia lapang, dilapangkan, dia mengatakan ini hakku, ini makomku coy, ini kehebatanku, gitu. Terus, Dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. terus, Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. weh, kalau aku dikembalikan, aku lebih baik lagi, karena punya makom saya itu, punya ilmu, juga sombong dia. Terus, Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. terus, Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, diberikan kelapangan, ia berpaling dan menjauhkan diri. kan lupa, ya, hilang. Hak Tuhan tidak dipenuhi ketika lapar. Nafsunya berperan, hawa nafsunya bermain, hawa nafsunya berperan menjadi lalai dia dengan hak etika kepada Tuhan dan ubudiyah. Lanjut kan, terus Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, dia mengatakan terus maka ia banyak berdoa. banyak berdoa. Ini manusia yang luar biasa. Inilah sifat manusia. Makanya orang lain mengatakan lebih khawatir ketika kelaparan daripada kesempitan. Kalau sempit itu manusia itu dekat dengan Tuhan, merayu-rayu Tuhan. Tapi ketika lapangan hawa nafsu bermain, maka hawa nafsu lebih berperan, ya kan? Bahkan mengatakan ya aku, ya kan? Kenapa? Karena manusia itu, ya, ketika hubus syahwatnya luar biasa, jauh dari Tuhan, ya kan? Maka salah satunya yang menyebabkan manusia jauh dengan Tuhan, ya, jauh dengan Allah, bukan Allah jauh dengan dia. Allah nggak pernah, Allah langsung dekat. Tapi menyebabkan manusia itu punya hijab dan jauh dengan manusia, dengan Allah. Salah satunya hubus syahwatnya, nafsunya, yaitu lebih ke materi. Maka salah satunya, ya kan, surat 3 Al-Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Hubus syahwat, hawa nafsunya lebih berperan. Ya, terus yaitu wanita-wanita. diberi istri 1, minta 2, minta 3, ya kan? Terus hawa nafsunya berperan. Makanya orang alim mengatakan lebih khawatir ketika lapar, ya kan? Bahasanya ngikutin sunnah Nabi, gitu. Ya kan? Saya isi 2, 3, 4 kan mubadir kan, karena lapar, gitu. Ya kan? Karena ngikutin sunnah Nabi. Nabi posisinya ketika nikah isi banyak bukan karena lapar, karena mengabdi kepada Allah, karena ubudiyah. Terus Anak-anak, terus pamer anak, lomba-lomba anak, terus harta yang banyak dari jenis emas, perak, mudah pilihan. udah ketika awal suruh main setiap hari, pagi, malam, ya kan, hawa nafsunya hanya makan, berlomba-lomba emas, perak, itu yang dipamer-pamer.
binatang ternak, kuda pilihan, kendaraan, pamer mobil ketika lapar. Ya. Ya kan? Oh ini karena saya punya mobil bagus karena kepintaran saya. Buat ganti mobil. Ya kan? Seperti itu. Saya ingat Umar Abdul Aziz. Ya kan? Ketika rakyatnya kehausan, nggak minum susu. Padahal Umar Abdul Aziz punya ternak banyak. Setiap seorang raja yang pasti minum susu. Tapi Umar Abdul Aziz tidak minum susu dia. Karena rakyatku tidak minum susu. Lebih baik minuman susu ini diberikan kepada masyarakatku. Umar Abdul Aziz. Kadang-kadang kita manusia ketika diberi lapangan, harta, ya kan, baik kendaraan, kita pamer kepada orang miskin, ya kan. Tuhan melihat, malu. Di saat kita nggak pakai miskin, orang susah, kalau kita pamer lapangan kita itu nggak boleh. Lalu kan binatang ternak dan sawaladang. Sawaladang ini lautan manusia, hawa nafsunya. Maka tak jemu-jemu, dia lupa dengan semua kewajiban hanya kepada Tuhannya, apalagi untuk berjuang. Surah 9 At-Taubah ayat 24. Ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 9 At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ya, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, ya, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi manusia itu ketika diberi lapangan, maka dia berlomba-lomba, dia akan lupa, Allahnya dilupakan, Rasulnya dilupakan, hak wajibnya dilupakan. Itu manusia. Karena ketika lapang, maka ya, hawa nafsunya berperan. Ya kan? Kadang-kadang kita banyak sekali di kalangan kita, baik ulama, ustaz, mengambil hak-haknya Tuhan. Karena kita mempertuhankan hawa nafsu ilmu kita. Akhirnya saking mempertuhankan hawa nafsu kita, berdasarkan keilmuan kita, kita mulai menghujat orang lain, menghakimi orang lain, seakan neraka surga itu milik kita. Padahal kita tidak ada kewajiban seperti itu, karena sama-sama pengguna jalan gitu, seperti itu. Dan salah satunya ada orang yang mempertuhankan ilmunya, berdasar hawa nafsunya, berdasar keilmuannya, akhirnya dengan mudah, dengan lidahnya menghujat orang lain, mengatakan sesat orang lain, mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, seakan-akan surga neraka milik dia. Seperti itu. Ini kadang-kadang hawa nafsunya lebih mengendalikannya. Akhirnya nilai-nilai ubudiyah atau kewajiban kita dengan Tuhan kita, makom kita lupakan sebagai makhluk. Ya kan? Akhirnya hak Tuhan dipakai juga gitu, dengan menghujat, menyalahkan orang lain. Ini ada manusia seperti itu. Akhirnya Allah tutup beneran. Ya, soal 45 ayat 23. 45-23. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ilmunya menjadi Tuhannya, hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Terus? Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Jadi orang itu sesat berdasarkan ilmunya, kepahamannya. Dengan keilmuan kepahamannya itu, hawa nafsu itu tadi, mengakibatkan lidah dia lebih mudah menyalahkan orang lain. Lisan dia lebih mudah mengatakan sesat orang lain. Lisan dia lebih mudah mengatakan kafir kepada orang lain. Lisan dia lebih mudah
untuk menghujat orang lain, seakan-akan neraka dan surga milik dia. Maka orang ini mengambil hak-haknya Tuhan yang mereka tidak sadari sebenarnya. Dan ini banyak berlaku ulama, kiai, ustaz, abai, ya kan? Mungkin termasuk diri saya gitu, seperti itu. Ya kan? Kenapa? Dengan kita dibutakan oleh Allah, pendengaran, penglihatan hati kita. Tidak dapat petunjuk dari itu. Karena petunjuk menurut pendengaran kita. Lanjut ke sini. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Jadi ada manusia disesatkan berdasarkan ilmu, karena dengan lisan dia berani mengkafirkan orang lain. Dengan lisan dia lebih mengatakan sesat orang lain. Dengan lisan dia mengatakan neraka kamu. Padahal itu bukan hak dia, itu haknya Allah. Kita di bumi ini sebagai makhluk menjalani, karena dengan hawa nafsunya, Tuhan hawa nafsunya berdasarkan ilmunya, maka Allah tutup pendengaran, penglihatan hati. Akhirnya Allah tidak memberikan petunjuk. Maka siapa yang berpetunjuk? Akhirnya dia tersesat dalam kepahaman. Karena dia merasa lebih baik. Siapa yang tidak tahu bahwa orang yang paling ahli ibadah itu iblis? Diceritakan di dalam Al-Quran, iblis lebih ahli ibadah. Iblis berilmu. Iblis itu lebih pengetahuan. Tapi iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Kenapa? Karena iblis sombong, merasa lebih baik. Mari kita dengarkan surat 38 ayat 7, surat 37 ya, 7 ayat 7, ayat 7, ayat 7, 37, 36, surat 37 ayat 7, ayat 38 ayat 76, 38 ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 76. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis ahli segalanya, berpengetahuan, berilmu. Tapi iblis tidak mau sujud dengan Adam. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih baik. Karena iblis sombong, maka Tuhan tutup. Ya. Jangan-jangan di dalam diri kita ini banyak energi iblis, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Akhirnya kita lebih mudah mulut kita berkata, ya. Merasa lebih berada. Ya. Nah, ketika sifat-sifat iblis, energi negatif iblis masuk kepada manusia, maka jangan-jangan wujud kita setan. Setan itu ya manusia. Surat 6 Al-An'am 112. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia. Jadi setan itu jadi manusia, berarti sifat manusia. Nah, maka kalau kita, makanya orang warim, kalau dia lebih khawatir ketika lapar daripada kesempitan. Al-bastu wa khudu nafsu min hawl.
muzaha biwujudihi wa rahim wal qaidu la khudzu li nafsi bihi. Semasa lapang, nafsu bisa memainkan peranannya melalui rasa gembira. Semasa sempit, nafsu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya, mari sahabat-sahabat, ya, agar kita selalu tidak ada khawatir dalam kelapangan, maka Allah memintakan kita harus bersedekah lapang maupun sempit, baik harta maupun uang. Maka Allah merintahkan ciri orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-saraa wa dharra. Allah menyuruh kita ini. Surat 3 Al-Imran ayat 133, 134. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kalau lapang maupun sempit, di situ bukan nafkah. Alladzina yunfikuna fis-saraa wa dharra, menafkahkan baik lapang maupun sempit, lapang maupun sempit. Di situ bukan berbicara harta saya, tapi bicara luas. Kita punya lapang waktu, mari kita memenuhi hak ubudiyah kita. Hati-hati yang kita punya kelapangan waktu, sehingga waktu itu kita sia-siakan. Ya, ketika waktu kesempitan waktu itu kita mengeluh dengan Tuhan, ya Allah, tak ada waktu untuk aku dekat dengan, tak ada waktu untuk aku mengabdi kepada, tak ada waktu aku berjuang untuk. Allah mengatakan, kau sudah kulapangkan waktumu, kenapa kau tidak gunakan dengan sebaik-baiknya? Sekarang waktu sudah datang kesempitan. Maka Allah memintakan kepada orang ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-saraa wa dharra, menafkahkan baik lapang maupun sempit. Itu waktu lapang, waktu sempit, baik harta maupun jiwa. Ya, kalau dirimu punya lapang waktu untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan orang yang curhat kepadamu, gunakan dengan sebaik. Ya, kalau kamu dilapangkan hartamu, maka berinfaklah dengan halal. Maka Allah beritakan, lapang dan sempit kau infakkan halal. Jangan sampai kesempitan datang kepada kita. Jangan sampai. Maka innal tarra mafsadatul ma'ai. Ketika luang lapang, seorang betul menggunakan sia-sia, seorang orang yang lapang, bila dia punya harta dia lupa, tapi ketika sempit dia boleh berteriak. Maka Allah beritakan ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-saraa wa dharra. Kita punya kelapangan, baik harta maupun, mari kita infakkan untuk mengabdi kepada Allah. Ketika sempit pun juga begitu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, kita punya lapang untuk mampu, tapi kita menahan marah. Kita punya hak untuk memarah. Bagaimana seorang bapak dengan anaknya punya hak untuk marah, atau seorang ibu punya hak untuk memarah kepada anaknya. Seorang majikan berhak menyalahkan seorang pembantu yang salah. Seorang guru ada hak untuk marah, tapi kita menahan amarah itu, menggantinya dengan kasih sayang. Ya, seperti itu. Mari kita lapangkan agar selalu kita tebarkan kasih sayang. Lanjutkan. Dan memaafkan kesalahan orang. Kalau kita punya kesempatan untuk memaafkan orang lain, walaupun kesalahan itu dari orang lain, kenapa kita tidak bisa memberikan lapang untuk memaafkan orang lain? Wah, ternyata Allah
Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Pemaaf. Kamu diberi kesempatan oleh Allah untuk mempunyai sifat memaafkan, agar kamu bisa dapat maaf dari Tuhan. Kamu diberi kesempatan oleh Allah untuk memaafkan orang lain, karena kesempatan itu tidak datang banyak. Karena itu adalah untuk mendatangkan Allah yang sifat pemaaf. Tapi ketika waktu itu sempit untuk memaafkan, kita sakit, kita terkapar di rumah sakit, kita sakit tak bisa berdiri lagi. Padahal waktu kita bisa memaafkan, kenapa kita memaafkan? Kalau hari ini kita bertemu dengan orang yang salah dengan kita datang minta maaf. Itulah cara memaafkan. Maafkan saudara kita, maafkan keluarga kita, maafkan anak kita, maafkan. Karena ciri orang pertama itu memaafkan. Tapi ketika kita punya kelapangan untuk memaafkan, kita tidak ambil itu. Terus kita minta maaf. Karena kita merasa sombong, karena kita tidak pernah bersalah. Tapi ketika kita terkapar di rumah sakit, badan tak bergerak lagi, terus nongkrong di rumah sakit. Kenapa ya Allah? Kau sehat aku ya Allah, agar aku bisa memberikan ruang waktu terutama. Mari kita. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, gunakan kebaikan itu. Walaupun kebaikan itu hanya sekedar senyuman. Kalau kita bisa berbuat baik hanya sekedar mulut kita mengucapkan hari Natal, bukan akidah. Ucapkan dengan mulutmu, agar mengucapkan dengan tulus, dengan mengucapkan dengan ikhlas. Bukankah itu kebaikan? Kenapa kita berdebat soal ucapan hari ini Natal dan tidak Natal? Padahal Allah beri kesempatan untuk kita berbuat baik sesama manusia. Ucapkan dengan mulutmu, dengan hati atau dengan tersenyum. Bukankah senyumanmu itu ucapanmu, ucapan Allah hargai saya? Ketika Allah cabut lisanmu, ketika Allah cabut senyummu, maka terjadi stroke. Jangan kau mengucapkan minta maaf, jangan kau mengucapkan itu tak bisa kau berikan. Kenapa kita ribut soal kebaikan yang kita ributkan? Tuhan mengucapkan kebaikan tidak berbicara akibat. Hari ini kita coba dewasa. Makanya ketika kita diberi lapangan ke ilmu, kita berdebat soal ilmu itu sendiri. Padahal Allah Maha dengar, Maha mengetahui. Seperti itu. Maka Allah memudahkan kita. Baik lapang sesuai kelapangan, baik sempit sesuai kesempitan, agar Allah memberikan kelapangan setiap waktu luangan kita. Surat 56 ayat 7. Surat 65 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 65 ayat ke-7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Alladzina yunfiquna bizzul sa'ati min sa'ati. Enggak ada harta sama dengan infak. Ini bicara luas ini. Ulang. Hendaklah orang yang mampu memberi menurut kemampuannya. Menurut kelapangannya. Kalau kau bisa memberikan waktu untukmu sesuai kemampuanmu, kelapangan menafkahkan. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi dari yang diberikan Allah kepadanya. Kalau kamu diberikan sempit rezeki pun punya waktu sedikit sempit, ya berikan. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi artinya ketika lapang, kita sesuai kelapangan kita, kesempitan sesuai kesempitan kita. Maka sahabat Facebook dimanapun kita berada, kalau kita punya kelapangan harta, yuk kita infak. Sempit pun juga kita berinfak, agar jiwa kita selalu lapang terus, lalu tidak sombong kita. Kalau kita punya lapang waktu, berikan.
Kalau kita punya lapang, memaafkan. Bukakan maaf kita, agar kita tidak terlalu khawatir. Makanya orang Arif mengatakan lebih baik, lebih khawatir kelapangan daripada kesempitan. Kenapa orang Arif mengatakan ini? Karena orang yang lapang itu nafsunya yang mengendalikannya. Nah, semoga sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, dengan tema dalam kitab Hikam ini, dalam kajian ayat-ayat Quran tadi, semasa kita diberikan kelapangan, mari kita gunakan kelapangan itu memaafkan, memberi, berkasih sayang. Sempit pun juga harus berkasih sayang. Kita sempit dikit pun masih kita berikan, ya kita berikan dengan Allah untuk kemudian. Itu dulu malam hari ini.